Ustadz, ada nggak harta gono gini? Maka pertanyaan, apa yang dimaksud harta gono gini? Kalau harta gono gini itu klaim dengan pernikahan memiliki harta pasangannya, itu tidak ada. Batil. Tapi kalau gono gini maksudnya adalah musahamah, karena kerjasama, istrinya punya kerja, suaminya punya kerja, kemudian nyicil rumah bareng-bareng. Tapi kadar persentasenya, ya itu mah kesepakatan keriduan berdua. Nggak sabar hawe nu bogana gitu, nu penting mah per bulan kecukupan. Nah, kalau musahamah seperti ini, gono gini seperti ini, berarti apa? Pembagian bagi dua, wajib hukumnya. Karena musahamah. Musahamah itu saling punya saham di situ. Maka jelas kan di situ. Jadi nggak boleh kita mengatakan agus keluarga mengurus harta barang memiliki barang, nggak bisa begitu. Tetap kepemilikan harus ada. Tapi سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di malam ini, yaitu membacakan Arba'ina hadisan fil ahkam, 40 hadis dalam hukum. Dan terakhir kita bercerita tentang hamba sahaya, yaitu hadis ke-32. Dan kita masuk di hadis ke-33, yaitu berkaitan dengan warisan. Dan beliau mengetengahkan satu penjelasan hukum warisan agar kita paham. Ya, berkaitan dengan hukum ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithu thalith wa thalathun. Hadis ke-33. An Hudzail bin Syurahbil qala su'ila Abu Musa an ibnatin wa binti ibn wa ukhtin faqala li ibnati nisf wa lil ukhti an-nisfu wa'ti ibn Mas'ud fasayutabi'uni. Fasu'ila ibn Mas'udin wa ukhbira biqawli Abi Musa faqala dhalalta idhan wa ma ana min dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin aqdi biha bima qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfu wali bintil ibn as-sudus takmilata thulutsaini wa ma baqiya falil ukhti. Fa ataina Aba Musa wa akhbarnahu biqauli ibn Mas'udin faqala la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Akhrajahu al-Bukhari. Wa qala al-muallifu hadzal hadits fihi min al-fiqhi mas'alah wahidah hiya al-muhimmah wa hiya anna al-banat ma'al akhwat yani asobat. Hadis ke-33 dari Hudzail bin Syurahbil.
Dia berkata, Abu Musa ditanya tentang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini pembahasan warisan udah memang harus rusuh dan tafakkur. Karena detail harus tercatat. Tapi kita tidak membahas banyak. Ini hanya berkaitan dengan bahwa di dalam pembahasan fikih ada fikih warisan. Kemudian disebutkan wa ukhtin. Jadi ada tiga perempuan ya di sini. Pertama bintun, berarti anak perempuan. Kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti anak laki-lakinya meninggal, itu saudara dari anak perempuan tadi. Kemudian ukhtun, kalau ukhtun berarti saudara mayit. Ukhtun berarti saudari mayit. Berarti 3 orang perempuan ini. Ya, seperti itu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan anak perempuan jatahnya setengah, dan saudari perempuan jatahnya setengah ketika tidak ada yang lain. Nah, sekarang ada bintul ibn, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagaimana? Maka Abu Musa ditanya tentang hal ini. Faqala, maka Abu Musa berkata, lil ibnati nisf, anak perempuan dapat setengah. Walil ukhti an-nisf, saudari perempuan setengah. Artinya habis. Dan anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan, itu nggak ada jatah. Ini ketika ditanya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini sahabat juga Pak, orang yang langsung belajar kepada Nabi. Kenapa berfatwa demikian? Karena dalam Al-Quran begitu. Ya, bagi anak perempuan setengah, bagi saudari perempuan juga Pak, ketika menyendiri setengah. Kita akan bacakan nanti ayat waris, jadi kita paham ya. Kemudian wa'ti Ibnu Mas'ud, kata Abu Musa, datang saja ke Ibnu Mas'ud, fasayutabi'uni, maka Ibnu Mas'ud pun akan mengikutiku. Karena memang jelas dalam Al-Quran begitu kan. Fasu'ila Ibnu Mas'ud, kemudian ditanya juga Ibnu Mas'ud tentang ini. Wa ukhbira biqouli Abu Musa, dan dia diceritakan ucapan Abu Musa tentang pembagian tadi dan ungkapan bahwa Ibnu Mas'ud pun akan mengikutinya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Faqal, Ibnu Mas'ud mengatakan, dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku mengikuti pendapat siapa? Abu Musa tadi, aku tersesat dan bukan termasuk orang yang mendapatkan ilmu. Ini menjelaskan bahwa, lihat di sini, seseorang di dalam beragama selevel apapun kemungkinan salah. Ya, salah satunya siapa? Abu Musa berfatwa salah. Yang seperti itu. Dan di sini kesalahannya bukan getreng-getrengan, bukan. Abu Musa nggak ngeyel. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud mengatakan pendapat Abu Musa salah. Karena apa? Lihat di sini. Aqdi biha bima qada Rasulullah SAW. Aku akan tunaikan, aku akan penuhi hukumnya dengan apa yang ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah. Makanya Abu Musa nggak ngeyel. Oh iya, Ibnu Mas'ud, ya Abu Musa menjelaskan dalam ayat setengah-setengah, Ibnu Mas'ud menjelaskan yang lain. Kenapa? Karena Rasul menjelaskan bahwa ketika prosesnya seperti tadi, ternyata ayat itu dipahami seperti ini, gitu.
Karena di mana apa Rasulullah SAW kata beliau, lil binti anis, anak perempuan dapat setengah. Bagaimana nas Al-Quran? Ya, in kanat wahidatan falaha nis. Kalau dia satu orang, maka jatahnya apa? Setengah. Gitu kan? Seperti itu. Kemudian wali ibn al-ibn, untuk cucu dari anak perempuan sudus, 1/6. Ya, Anda belajar matematika ya, belajar pecahan. Ini wahyu mengajari kepada kita. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bukan orang yang, beliau adalah ummi, tapi untuk perhitungan itu tahu setengah, 1/4 dan seterusnya. Ya, karena pembagian itu jelas. 1 dibagi 4 ya 1/4 berarti kan, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini pecahan. Karena pecahan itu mesti, karena tidak semua barang kebagian sempurna 1. Kadang-kadang 0, kebagian. Ya kan? Maka 0, ini adalah pecahan. Ya, pecahan dari yang utuh, maka itu adalah pecahan. Jadi itu diperhitungkan. Hanya disebutkan kalau nutu pintar di sekolah umum mah asupna pasantren, asup pasantren kudu jelema pintar. Cuma bisa gitu warisan itu pintar gitu kan. Seperti itu. Jadi semakin apa? Hanya orang-orang yang kuat IQ-nya, orang yang bisa apa? Menguasai ilmu agama. Ya. Seperti itu. Cerdas. Karena memikul Al-Quran, memikul sunnah itu berat. Memahami, memikul fiqhul waqi di sekitar itu. Karena ilmu itu bukan pidato ya. Ilmu itu apa? Bukan pidato, berbicara public speaking. Bukan, ilmu itu bukan public speaking. Ilmu itu adalah al-fiqhu. Memahami, mendalam. Al-ilmu wal fiqh. Ilmu itu fikih. Imam Bukhari membahas tentang al-ilmu wal faham. Ilmu itu paham ya. Bukan public speaking, bukan berbicara di depan orang. Bukan. Ilmu itu memahami. Nah, bisa sebutkan di sini, Nabi SAW menghukumi bagi anak perempuan berapa? 1/2. Dan bagi cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki itu 1/6. 1/6 dengan 1/2 berarti sulusan, 2/3. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Ya, 1/6 ditambah 1/2 berarti 2/3. Ya, takmilatas sulusain, sebagai penyempurna dari 2/3 kata Nabi SAW. Ya, sampai ngitung bantu. Ya kan? Oke. Karena 6 dengan apa? 6 dengan 2 itu kan satu keluarga. Ya, berarti posisinya di 6. Ya, seperti itu. Dan ini perhitungannya. Wa ma baqiya fil ukht, dan yang tersisa maka bagi saudari perempuan mayit. Berarti si saudari perempuan mayit ini yang asalnya dapat jatah persentase, ya, justru dia mendapat sisa. Jadi nanti ada perempuan ternyata kejatahan sisa. Ketika apa? Posisinya seperti ini. Permasalahannya kondisi seperti ini, ya. Ini yang disebut dengan asobah ma'al ghair. Ya, kita tidak menjelaskan panjang. Ada asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, dan yang lainnya karena panjang. Ya, ini adalah sekedar perhitungan contoh apa? Warisan. Dan bagaimana para ulama dulu dari zaman sahabat, mereka berbicara ilmu itu sangat dalam sekali. Ya. Kemudian fa'ataina Aba Musa, setelah diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Hudzail bin Surahbil berkata, maka kami, yaitu para tabi'in, yaitu para thalabatul ilmi, para tabi'in yang belajar terus, yaitu
Maka kami menghampiri Abu Musa dan memberitakan kepadanya dengan pendapat Ibnu Mas'ud. Dan ini menjelaskan tentang ternyata pendapat Ibnu Mas'ud seperti ini dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Sini ulama begini dari dulu juga. Qala la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Kalau begitu kalian gak boleh nanya aku lagi selama tinta tinta ilmu masih ada di tengah kalian. Ini siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud. Ini menjelaskan bahwa ulama itu sangat saling menghargai. Dan para murid pun betul-betul memuliakan guru-guru mereka, ya. Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang sepuh di situ. Nah, Abdullah bin Mas'ud pun termasuk yang sabiqun al-awwalun. Dan Abdullah bin Mas'ud ya dikenal termasuk yang membunuh siapa? Yang memotong kepalanya Abu Jahal. Kalau salah di situ dalam cerita dalam perang. Nah ini, dan Abdullah bin Mas'ud ya sampai ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, Abdullah bin Abbas pun ya, menunggu di gelodoknya, di depan, di terasnya Abdullah bin Mas'ud untuk mendengarkan tafsir dari beliau. Ini Abdullah bin Abbas. Sampai suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang naik kuda, ya kan? Kemudian Abdullah bin Abbas menghampiri dan memegang tali kuda tersebut. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Sa'anzil idzan." Aku akan turun. Kemudian an makanak, engkau tinggal saya di situ. Kemudian disebutkan wa anta ahlul bait. Karena Abdullah bin Abbas adalah Ahlul bait. Ya. Abbasnya sahabat mulia, paman Nabi, anaknya juga orang hebat, Abdullah bin Abbas. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas kepada Abdullah bin Mas'ud? Hakadza kana, yakni seperti inilah keadaan, yaitu seorang anak atau seorang murid di hadapan gurunya. Jadi ya walaupun beliau itu adalah siapa? Keluarga Nabi SAW dan termasuk ponakan Nabi SAW, tapi berbicara tentang ilmu tidak seperti itu. Al-ilmu fawqa kulli syai', ilmu itu di atas segala sesuatu. Seperti itu ya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian Malik mengatakan, hadal hadis ini fihi minal fiqh. Hadis ini di dalamnya ada sebuah fikih, yaitu satu satu permasalahan dalam masalah waris yang sangat penting sekali, yaitu apa? Wahia annal banat ma'al akhwat asobat. Jadi kalau umpamanya anak perempuan, kemudian ketika digabungkan dengan digabungkan dengan saudari, berarti jatuhnya sisa. Dapat sisa. Jadi harus tunai semua. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam pembahasan ini, kalau ada kalau ada cucu, berarti dia dapat sisanya dari 2/3. Kalau tidak ada, berarti setengahnya bagi anak perempuan dan sisanya bagi dia setengahnya lagi. Itu fikihnya. Jadi saudari perempuan itu ketika bersama dengan anak perempuan atau kepada cucu perempuan, dia hanya dapat sisa gitu. Tapi kalau mamanya dia menyendiri, ya, maka dia dapat jadi ashabul furud. Jadi dalam bab warisan itu ada dua. Ahlul waris itu ada dua. Pertama adalah ashabul furud, yaitu orang yang jelas jatahnya. Jelas jatahnya. Yang kedua adalah yang disebut dengan asobat, yaitu yang mendapatkan sisa. Yang mendapatkan sisa. Dan di antara ahli waris ada yang mendapatkan kadang-kadang sisa, kadang-kadang dapat jatah yang jelas, seperti ibu, bapak, dan termasuk seperti
ukhtun. Ya. Dalam satu kondisi dia dapat apa? Jelas jatahnya. Di kondisi yang lain ternyata dia apa? Dapat sisa. Contoh umpamanya bapak itu adalah antara 1/6 dengan sisa. Ibu 1/3, 1/6 sisa. Itu ibu. Nah, anak apa? Saudari perempuan jatahnya setengah atau umpamanya apa? Sisa seperti itu. Ini kondisi. Ada yang mutlak mendapatkan jatah pasti, ya, seperti suami, istri dari mayit, ya. Nah, itu apa? Sesuatu yang sifatnya apa? Jatah pasti. Atau umpamanya saudara laki-laki, itu jatah pasti. 6. Itulah gambaran tentang warisannya. Dan kita tidak membahas karena ilmu ini luas. Ilmu ini harus betul-betul satu persatu di situ. Dan di dalam ahli waris itu ada yang disebut dengan apa? Ada yang dapat jatah, ada penghalangnya sehingga tidak dapat jatah. Ada kondisinya apa? Dapat jatah karena ada yang lainnya. Seperti itu. Itu pembahasannya. Cuma di dalam bab waris, ahli waris itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah asal, fama pauk, yaitu pokok. Pokok ini bapak, ibu ke atas, ya, bapak ibu ke atas, ya, dan seterusnya. Dan bapak ke atas berarti kakek. Kalau ibu ke atas, kalau bapak ke atas itu kakek nenek. Kalau ibu ke atas nenek, ya, seperti itu. Seperti itu. Ini disebut asal. Kemudian yang kedua adalah fara, cabang ke bawah. Itu ibn dan bin, anak laki-laki dan anak perempuan ke bawah, ya. Jadi kalau mamanya bintun, ya, jatah ibnun, kemudian bintul ibn, kemudian ibnul ibn, ini ke bawah. Dan itu perhitungannya. Dan setiap ke atas, apabila ada di bawahnya, berarti yang paling atas terhalang. Demikian juga ketika apa? Ke bawah, ketika sama, ya, satu garis, maka yang di atasnya menghalangi yang di bawah. Itu kaidah. Contoh umpamanya cucu laki-laki, ada anak laki-laki, apalagi cucu perempuan, maka itu otomatis terhalang. Seperti itu. Paham ya? Kecuali kalau umpamanya di sini ada anak perempuan, di sini ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, berarti anaknya nggak ada, maka yang cucu laki-laki ini tidak terhalang oleh, ya, seperti itu, karena beda garis. Paham seperti itu. Itu mengenal tentang apa? Tentang keadaan waris. Yang ketiga itu adalah termasuk apa? Yaitu al-hawashi, yaitu al-hawashi itu yang ke samping. Dan hawashi yang paling kuat adalah saudara mayit, kakak, adik, dan seterusnya. Dan ini adalah kakak adik ini. Hawashi ini termasuk paman, ya, uwa dari bapak, ya, dan dari ibu di situ. Nah, itu hawashi. Artinya bahwa yang ini kalau ada yang asal, kalau ada yang para, itu walaupun ada perselisihan dalam beberapa masalah, ya, itu hukum asalnya hawashi ini terhalang oleh, ya, yang dua tadi. Kecuali kalau tadi muncul di sini, kemudian di sini apa beda cabang, ya, seperti ini. Tadi juga kalau momennya di sini kisahnya ada anak laki-laki, ini yang ukhtun itu jelas tidak akan menerima. Paham ya? Yang saudara perempuan itu. Tapi karena tidak ada anak laki-laki, yang ada adalah perempuan semua, maka dia dapat jatah. Paham ya? Nah, itu diantaranya berkaitan dengan gambaran global tentang mengenal yang berhak mendapatkan warisan. Tapi pembahasannya panjang, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, kita kembali kepada awal tentang warisan.
itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengaturnya dari langit. Warisan ini. Makanya di situ tidak ada istilah apa? Oh, di sini perubahan ini nggak ada di sini. Mutlak seperti itu, ya. Permasalahan ijtihadat itu hanya sedikit saja. Walaupun terjadi apa? Perselisihan yang panjang ketika penentuan apa yang disebutkan dalam sebagian permasalahan. Seperti umpamanya, apakah kakek menghalangi siapa? Saudara laki-laki atau enggak? Itu permasalahan. Yaitu antara Zaid bin Thabit, Abu Bakar dan lain-lain. Itu perselisihan terjadi dari zaman sahabat. Seperti itu. Karena kakek kalau dilihat dari usul kan, kalau umpamanya saudara berarti cabang. Kalau kaidah yang tadi berarti apa? Menghalangi. Tapi di sisi sahabat ini khilaf. Nah, kalau mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kakek tidak bisa menghalangi apa? Saudara. Kenapa? Karena sudah melewati jauh gitu. Tapi kalau bapak jelas menghalangi. Dan ini tidak, karena jauh. Tapi kalau mazhab Hambali menghalangi, jadi mudah. Kalau ada kakek sudah selesai, nggak ada masalah. Gitu kan? Sama dengan bapak, karena al-jad bimanzilatil ab. Kakek itu kedudukan seperti ini, kakek dari bapak ya, tentang hal ini. Dan ini itu permasalahan yang sedikit tentang ini. Nah, kita ketahui bahwa di dalam apa namanya? Di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ya, ayat berapa? Ayat 11 ya, disebutkan tentang hal tersebut. Itu tentang warisan. Dan antum bisa baca nanti. Dan kalau mamanya ingin hafal tentang kaidah warisan, ayat warisan ini 11, kemudian 12 sampai ayat 13 ya. Ini 11, 12, 13. Nah, itu dihafal aja. Ya. Dihafal. Biar ada gambaran nanti. Ya, sebelum kita belajar khusus tentang fikih warisan ya. Itu ayatnya. Dan kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, sudah jelas ya ayatnya, tinggal murojaah saja di rumah. Karena waktunya kita di sini ringkas, singkat. Kenapa alasannya seperti ini? Ya. Disebutkan para ulama mengatakan bahwa harta warisan atau umpamanya harta yang ditinggalkan oleh mayit, maka pada sisi itu tidak ada pemiliknya. Jadi kalau umpamanya harta, ya, harta umpamanya yang kita kumpulkan, kita sudah punya miliaran, triliunan dan seterusnya kan. Nah, kemudian kita meninggal, siapa pemiliknya? Nggak ada yang miliki. Karena itu apa? Ini yang disebut dengan dalam Islam itu jelas kepemilikan itu. Kalau ini milik saya, umpamanya HP ini milik saya. Kalau saya mati kan nggak ada pemiliknya. Paham nggak? Ini harus dipahami dari awal. Kenapa harus dibagi waris gitu kan? Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah, maka dalam ayat ke-13-nya di situ, tilka hududullah. Itulah batasan yang Allah tetapkan. Artinya bahwa ketika seseorang punya harta, ya, kepemilikan itu mutlak miliknya. Berarti sebelum berpindah tangan berarti dia hidup semasa hidupnya sampai akhir hayatnya itu milik dia. Begitu dia meninggal berarti kan tidak ada perpindahan tangan. Paham nggak? Maka harta itu berarti dikembalikan kepada yang memberikan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Paham ya? Jadi harta yang kita tinggalkan Allah ambil. Karena kita yang mengumpulkannya pun Allah ambil. Maka kepemilikan hartanya pun apa? Allah ambil. Paham? Ini orang yang beriman kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, oh parem beak kuat tanahnya. Habis kuat. Hah? Dibebaskan. Ya, siap lah. Masuk ya. Jadi kepemilikan harta apa? Harta warisan itu diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu siapa yang lebih pantas akan harta tersebut. Ini orang yang beriman. Ya, dia akan paham di situ. Makanya Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian. Siapa yang lebih tahu, siapa yang paling dekat? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala kan yang tahu. Ya. Seperti itu. Dan kita akan perhatikan tentang kejelasan. Sudah paham ya di situ? Maka adalah pembagian waris. Karena harta tersebut kepemilikannya sebelum berpindah tangan, ya Allah Subhanahu wa taala ngambil, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagikan. Ini hukum Allah. Ini hukum Allah. Ini dasar iman yang harus kita pahami bagi seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita pahami dulu konsep hidup ya. Karena di dalam apa? Di dalam bagian waris itu ketika ada laki-laki perempuan, anak laki perempuan, seorang suami atau istri ya disebutkan, kita bisa lihat ya fenomena di alam dalam kehidupan orang kadang-kadang merasa karena ini ujian. Contoh, seorang suami kalau ditinggal istrinya, kemudian ada harta istri, maka ketika tidak punya anak, maka suaminya dapat apa? Berapa? Nis. Nah, kalau umpamanya punya anak, berapa? Lihat disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kalau umpamanya kalau dia punya anak, tidak punya anak berapa? Setengah. Kalau tidak punya anak berarti dia dapat seperempat. Ya. Ya itu seperti itu. Sedangkan kalau perempuan, ya, berapa? Kalau tidak punya anak berapa? Seperempat. Kalau punya anak berapa? 1/8. Bayangin, jomplang banget kan? Ya lihat kan di sini. Seorang istri meninggal, berarti salah satu warisannya adalah suaminya. Allah kalau kasih berapa? Setengah kalau tidak punya anak. Kalau punya anak 1/4. Nah. Kalau perempuan, kalau tidak punya anak berapa? 1/4. Kalau punya anak 1/8. Sedikit sekali kan? Ya.
Paham nggak? Lamun tina 8 kan kebagian hiji. Bisa kebayang kan? Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Dalam kenyataan orang merasakan, wah, ini kayaknya nggak ada. Kan gitu. Demikian juga anak laki-laki, kita lihat ya. Ini secara real saja agar kita paham konsep hidup dalam beragama. Anak laki-laki, Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Laki-laki dapat jatah 2 kali dari perempuan. Kalau perempuan setengah, laki-laki 1. Kalau perempuan 1, laki-laki 2. Ini disebutkan apa? Ini. Nah, tentang hal ini orang mengatakan, wah, berarti apa? Tidak sesuai. Tapi kita lihat, jangan lihat bab warisnya saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum Islam itu luas. Oleh karena itu, ikhwah, dalam bab ini kita harus lihat kenapa laki-laki dapat lebih besar daripada perempuan. Dijelaskan bahwa laki-laki dia mendapatkan lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk selainnya. Tapi perempuan mendapatkan lebih kecil dari laki-laki. Ini karena Allah Maha tahu. Dan ini konsep hidup yang harus kita pahami. Karena harta warisan milik perempuan tidak ada tanggung jawab untuk apa-apa. Karena perempuan tidak wajib menafkahi siapapun. Catatnya. Harus kita catat. Perempuan tidak wajib menafkahi siapapun. Perempuan. Maka di sini pelajaran ketiga. Kalau umpamanya ada harta perempuan, tidak boleh akuisisi oleh laki-laki kepada. Demikian juga harta laki-laki tidak boleh. Karena di situ kalau suami istri ada kewajiban nafkah keluarga. Ini belajar tentang berkeluarga biar kita paham. Ya. Kita paham. Karena berkeluarga itu begini. Harta perempuan itu milik pribadi. Harta laki-laki milik pribadinya. Ketika berkeluarga, harta ini tetap milik laki-laki, harta ini milik perempuan. Yang perempuan tidak wajib menafkahi, sunnah pun enggak. Yang ada adalah bersedekah kepada suami. Paham? Sedekah itu bukan apa? Memberikan sedekah. Yang wajib menafkahi adalah suami. Sekalipun istrinya penghasilan lebih besar, suami wajib menafkahinya. Walaupun umpamanya istrinya punya penghasilan 10 juta, suaminya 2 juta. Nah, tetap yang wajib menafkahi siapa? Suaminya. Istrinya nggak usah. Paham ya? Bisa dipahami ini? Nah, ini kaidah dasar ini. Dalam apa? Dalam berkeluarga, dalam kehidupan. Sehingga kalau umpamanya konsepnya seperti ini, jatah warisan dengan tanggung jawab laki-laki ada nggak ada? Balance kan? Ya, di situ. Maka dari sejak sekarang harta laki-laki dengan harta perempuan harus jelas kepemilikannya. Karena nanti ketika mati salah satunya atau ketika bercerai, permasalahannya clear, tidak ada masalah. Nanti dalam kehidupan berkeluarga umpamanya, Ustadz, ada nggak harta gonogini? Maka pertanyaan, apa yang dimaksud harta gonogini? Kalau harta gonogini itu klaim dengan pernikahan memiliki harta pasangannya, itu tidak ada. Batil. Tapi kalau gonogini maksudnya adalah musahamah, karena kerjasama, istrinya punya kerja, suaminya punya kerja, kemudian nyicil rumah bareng-bareng. Tapi kadar persentasenya, ya itu mah kesepakatan keriduan berdua. Nggak sabar hawe nu bogana gitu, nu penting mah per bulan kecukupan. Nah, kalau musahamah seperti ini, gonogini seperti ini, berarti apa? Pembagian bagi dua, wajib hukumnya. Karena musahamah. Musahamah itu saling punya saham di situ. Maka jelas kan di situ.
Jadi nggak boleh kita mengatakan agus keluarga mengurus harta barang memiliki barang, nggak bisa begitu. Tetap kepemilikan harus ada. Tapi seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya. Nah kalau umpamanya seorang istri kita itu punya kerja penghasilan, kita ya jangan minta. Ya, cuma seorang istri harus tahu karena dia punya pekerjaan itu atas izin siapa? Suami. Makanya ketika awal nikah persyaratan boleh nikah sama saya dengan catatan kalau saya kerja jangan dilarang. Maka suaminya mengatakan iya, tapi saya dapat jatah 20%. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau ada perjanjian ya. Kalau tidak ada perjanjian berarti itu hak murni milik siapa? Milik istrinya. Nggak boleh kita ganggu-gugat. Dia mau beli mobil, mau beli rumah, beli apa terserah. Ya seperti itu. Nah, kita fokus kepada penghasilan kita, kerja kita untuk menafkahi istri, walaupun istri sudah kaya. Paham ya? Jadi itu konsep hidup. Ya. Sehingga ketika berbagi waris dan seterusnya jelas. Maka hukum waris itu disebutkan seperti itu. Wallahu taala. Itu 3 pelajaran yang kita dapatkan. Adapun keutamaan tentang warisan dan seterusnya dan ilmu waris ini bahkan dikaitkan dalam hadis tapi disebutkan oleh para ulama sebagainya dhaif. Ya, Dajjal akan muncul ketika orang sudah tidak membahas hukum waris. Ya, seperti itu. Dan hari ini orang terhadap hukum waris itu sangat melalaikan sekali dan meremehkan sekali. Bahkan tadi konsep yang tadi, mereka merasa tidak adil, tidak ini dan seterusnya. Seperti itu. Wallah, tapi konsep hidupnya nggak dipelajari. Islam itu jelas ya hukumnya. Wallahu taala alam. Itu sajalah gambarannya. Adapun ketika kita ingin membahas tentang fikih waris harus luar buku dari beda dari masing-masing ya. Demikian yang harus ada daurahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Ini perumpamaan ya kan ya. Perumpamaan. Bisa ada seorang ayah. Terus dia tuh nikah beberapa kali misalnya. Untuk yang istri pertama dia punya seorang anak laki-laki. Terus untuk istri yang kedua dia punya anak perempuan 3 misalnya. Laki-lakinya 1. Di total 5 misalnya. Nah, ketika apa namanya ayah itu itu bagaimana terus kalau istilah sekarang kan zaman sekarang ayah bahasa jalan menjadi pas nikah ke istri yang pertama mah hartanya sekian, tapi pas nikah ke istri kedua mah harta kayaknya meningkat, tapi yang nyarinya mah apa yang bekerjanya mah tetap si ayahnya gitu. Cuman rezekinya pas sama istri kedua mah hartanya akan lebih meningkat gitu. Tapi dua-duanya masih dihukumi sebagai istrinya? Enggak. Bisa. Ya kalau enggak berarti ya anak-anak yang dari istri yang pertama dan anak yang kedua itu dapat warisan semuanya. Karena itu anak. Baik laki perempuan seperti itu. Adapun istri yang pertama karena sudah dicerai berarti tidak dapat warisan. Berarti yang dapat warisan adalah hanya istri. Berarti hanya 1 istri ini. Berarti 1/8 itu milik dia sendiri. Kalau istrinya 2 dihukum 1/8 bagi 2. Makanya orang perempuan nggak mau nggak mau dimadu kayak dapat warisan kan dibagi 1/8 dibagi 4 nih kan dibagi 2 lagi kan seperti itu. Mungkin kita ada kondisi itu yang mungkin ini apa ya? Itu kayak di Jawa-Jawanya kalau misalkan pas dengan saya masih belum tahu berarti lebihan itu pas ke orang mana saya bilang orangnya belum harapnya misalkan pas ke zaman orang nah ada itu kan ya jadi kayak gini enggak makanya dibahas di awal itu adalah kepemilikan harta itu milik siapa. Kalau secara penghasilan itu yang nyarinya misalkan si ayahnya itu ayahnya cuman istri kedua itu ya ibu rumah tangga cuman rezekinya iya makanya kepemilikan kalau kepemilikannya jelas milik ayahnya. Walaupun dalam kondisi apapun berarti kan tidak ada istilah oh iya apa barang jeung ieu kudu aya leuwih, enggak ada. Karena kewajiban dia sebagai ayah
baik dia masih memperistri istri keduanya ataupun tidak memperistri istri pertamanya, anaknya tetap anaknya. Oleh karena itu di sini nanti juga dalam apa hadonah, termasuk kenapa seorang laki-laki dapat banyak, termasuk kalau perceraian ya, ini sedikit saya dapatkan. Kalau perceraian, anak itu tetap murni tanggung jawab bapaknya. Jadi kalau mamanya ditakdirkan di antara kita ada yang bercerai, naudzubillah ya, di situ, maka anak itu murni tanggung jawab, apalagi sudah di atas 10 tahun. Ya, di atas 7 tahun, di atas mumayyiz ya. Itu murni tanggung jawab siapa? Ayahnya, daripada mengurusnya dan seterusnya diambil ke rumahnya. Ibunya itu tidak punya kewajiban apa. Oleh karena itu kita kadang-kadang sibuk mengambil hak asuh ya kan. Nah, dalam Islam enggak ya, kecuali hakim menyebutkan tidak boleh dengan bapaknya karena bapaknya bargajul. Itu mah pemerintah yang tanggung jawab. Ya. Bapaknya tahu dan seterusnya, maka terjadi perceraian, maka anaknya itu tanggung jawab kaum muslimin. Itu hakim yang menentukan. Maka di situ dijelaskan. Tapi lamun bapana soleh, bapana bager gitu kan, modal juga kita, itu murni kalau kita, itu murni tanggung jawab kita. Jadi kalau mamanya bercerai gitu kan, ya boga budak hiji dua, ya cenah urus anak maneh kasalah ya. Seperti itu kan? Seperti urus dan seterusnya, ya mah itu anak saya diurus, coba deh kurang gitu, ada orang lalakina gitu kan, bawa gitu kan, seperti itu. Nah, istrinya mereka ditinggalkan dan naon seperti itu. Kalau bercerai itu tepat. Nah, kalau umpamanya di bawah 7 tahun baru pengasuhannya murni untuk oleh ibunya sampai 7 tahun. Ketika 7 tahun baru di situ diberi pilihan, rek milih ka bapana atau rek milih ka indungna. Tapi pembiayaan tanggung jawab siapa? Nah ya. Bahkan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan mereka itu tempat tinggal karena anaknya. Ketika 7 tahun anaknya milih, lamun milih indungna terus iku utang ngabiayaan indung jeung anakna. Sebagai apa? Sebagai buruh gitu, muruhan ngurus anak orang gitu. Jadi kalau maunya kita punya anak, terus anak kita nggak mau sama kita, maunya sama ibunya terus, maka kita kasih jatah anak tersebut pun jatah ibunya kalau dia belum balik, belum bisa usaha sendiri. Kalau sudah bisa usaha, ya selesai, berarti ibunya tidak lagi, karena dia sudah mandiri. Seperti itu. Itu laki-laki. Maka dengan warisan begitu ya. Nah, sama seperti tadi umpamanya. Yang satu mah anaknya karena dengan istri yang pertama ditinggalkan, jadi biayaan doraka atau bapak. Karena anak tersebut ya dengan siapapun umpamanya dengan istri yang kedua jadi kaya ya, dia juga harus ikut kaya karena anak dia. Paham nggak? Justru kalau dia nggak dikasih setelah kaya, yang harus banyak warisan tuh dia. Karena yang anak ini mah ikut benghar gitu jeung bapakna. Paham deh? Kalau secara logika mah dia harus lebih, justru yang bersamaan istri pertama mah non sababna teu urus ke bapakna gitu, padahal geus benghar gitu. Kemana? Itu kalau secara kenyataan logika yang ada. Wallahu a'lam. Jadi jelas dulu kepemilikan. Kalau di situ kepemilikannya kebersamaan, usaha bersama dan seterusnya, maka di situ musahamanya harus jelas. Jatah istri, kemudian jatah bapaknya, kemudian warisan. Jadi si istrinya dapat jatah usahanya, juga dapat warisan begitu. Wallahu a'lam. Tadi pokoknya kan kalau sang anak Ya. misalkan kalau bapak ada kakek atau bapak misalkan, tapi bisa terhalang jika bapak masih anak pun ada anak sama cucu misalkan kan. Tapi kan cucu mah bisa terhalang jika ada anak. Nah, tapi ketika misalkan si kakek lah ya, tapi ke cucu, tapi si anak nanti meninggal,
bapaknya si cucu atau ya bapaknya si cucu meninggal, apakah terhalang sama anak-anak yang lain yang amasah dari si bapak gitu kan? Ya, Mangku mangna. mangna. Nah, kalau mangnya kalau pamannya laki-laki, pamannya laki-laki. Jadi kalau ada anak mayit ini laki-laki seperti bapaknya, ya, di situ ada 3 anak laki-laki, cuma yang satu meninggal. Nah, dia punya anak laki-laki, nah gitu kan. Nah, ketika ada yang 2 ini laki-laki, ini terhalang. Nah, terhalang seperti itu. Jadi bukan hanya sama bapaknya, sama pamannya juga terhalang. Nah, seperti itu. Kecuali kalau ini bibi, maka dia tetap tidak terhalang karena beda jalur. Pokoknya ini anak perempuan, ada anaknya 3, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Nah, yang anak laki-laki punya anak laki-laki. Nah, ketika ini sudah 2/3 dapat jatah, nah sisanya buat anak laki-laki dari anak laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Nah, so terkait dengan pemegang waris, tapi si orang tuanya itu kafir. Tapi misalkan gini, satu yang kafir itu misalkan ayahnya aja, ibunya mah enggak gitu. Kafirnya aja gitu kan. Status status harta nanti kumaha, berarti kan karena kan kalau yang kafir nggak bisa buat diwariskan itu. Status hartanya gimana? Yang kedua terkait harta sisa gitu, waris sisa. Ketika ada pembagian waris, ada yang menyaksikan, juga dapat jatah. Nah ini kan gimana perhitungannya kan? Pertama ya, kalau suaminya kafir, ya berarti pernikahannya batal. Pertama ya, kalau istrinya ahlul kitab, ya orang kafir itu tidak mendapatkan warisan. Baik itu istrinya yang meninggal ataupun suaminya yang meninggal, gitu kan? Karena la yarisul muslimul kafir, orang kafir, orang muslim tidak mewarisi orang kafir seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau kondisinya tadi apa yang sudah jatahnya? Sisa, kalau ada sisa menyaksikan. Nggak ada sisa, itu yang menyaksikan itu diberi, itu disebutkan kalau ada anak yatim yang menyaksikan, maka diberi jatah. Diberi jatah itu diberi, bukan di ini. Siapa anak yatim di sini? Tadi, yaitu cucu. Atau kerabat dekat, itu zawul arham, itu cucu tadi. Kan si cucu nama temenang, dah kahalang, dah geus maot bapana kahalang kumangna. Nah, bere tidinya gitu, ulah tadi bere gitu. Yang lain batu. Iya kan, tekan sekali lagi gitu, pembagian teh selain ngarumpuh gitu, apa sanksi gitu. Menang. Khusus keluarga ya. Ya, zawul arham di situ. Ya, itu kakak yang menyaksikan di situ, sebagian ulama ya berpendapat bahwa itu diantaranya tadi yang mahjubun, saudara yang terhalang warisannya kan. Saudara oleh bapak umpamanya, bere saya eta mangan lain tina jatah warisan lain, bere sebelum dibagikan dibikin heula. Karena mereka itu berhak mendapatkan wasiat. Umpamanya si mayit ini seneng sama cucunya, cuma apaleun mal menang warisan lamun manehna maot, maka dibejakeun kadenya tuh budakna si budakna lanceuk maneh itu nu hiji-hijina eta berenya sekian persen mun taneuh sabaraha bata we nya bere eta wasiat. Makanya pembagian waris itu setelah wasiat itu. Seperti itu. Atau setelah hutang. Baru dibagi waris, wallahu a'lam. Dan kalau nggak salah kan pernah baca, nggak tahu tapi takutnya kelirunya. Kan pernah kalau misalnya yang meninggalkan orang tuanya, terus si anaknya itu beranggapan kalau misalnya orang yang meninggal pasti mau mewakafkan hartanya misalnya buat ini, cuma baru meninggal terus sama anaknya baru pernah dengar di hadis. Jadi kayak dia hadiahin sedekah, bukan hadiahin sedekah, cuma sedekah karena sedekah pakai harta orang tuanya karena beranggapan orang tuanya akan melakukan hal tersebut. Kalau umpamanya
hanya apa namanya, hanya anggapan, nggak bisa. Tapi kalau mamanya orang tuanya sudah ada punya niat mewakafkan dan memang sudah diwakafkan tapi belum teraktakan gitu kan, itu sudah terucapkan dan seterusnya, ya itu berarti kan sudah jadi wakaf. Jadi asal ada obrolan. Nah, jadi sudah jelas bahwa ini diwakafkan, sudah jelas. Tapi persyaratannya di situ, kalau wakafnya itu bentuknya wasiat, maka tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya, tidak boleh lebih. Dan 1/3 itu sudah ini. Jadi harus kurang dari 1/3 kalau wasiat itu. Jadi kalau wasiat itu harus kurang dari 1/3. Umpamanya 1/6, 1/8, umpamanya. Oh, umpamanya boga duit 1 miliar, 10 juta namanya wasiatkan jangka masjid kan banyak gitu kan, seperti itu. Itu boleh. Tapi kalau menyebutkan kata 500 juta kali itu nggak boleh. Itu harus dikurangi jadi 1/3. Kalau misalnya Karena hukum Allah. kalau keinginan kan mau Enggak. misalnya, cuman keburu meninggal, Enggak. jadi tunaikan sama. Enggak ada. Enggak di situ. Kalau hanya sekedar keinginan, tidak di situ. Oleh karena itu keinginan itu harus segera ditunaikan. Kabur maut gitu kan. Disebutkan fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, hirupkeun deui cenah samanit yang ngucapkeun eta yang sedekah. Gitu kan. Jadi lamun boga niat bagi lu sedekah. Sampai mungkin si mama tahu dengan Nah, itu mah berarti kan sudah jadi harta. Itu dibagikan warisnya dulu. Dibagikan bukan dari harta yang ada, dibagikan warisnya, setelah itu baru diobrolkan dengan keluarganya dulu teh. Si mama teh hayangnya si bapak ya teh mah berempu gue. Tati jatah di mana sabaraha, itu mah berarti apa? Hanya anak. Tapi itu harus dibagikan warisannya dulu. disampaikan. Nah, ya sampai karena itu makan perbuatan anak itu sampai pada, dan itu sudah jadi hak milik anak. Allahu ta'ala. Habis ya waktunya ya. Terima kasih, kirim doa jazakumullah kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, ditutup saja dengan doa keluarga majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.